Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang tanda-tanda kita sudah sembuh atau sudah mulai membaik gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu terlintas dalam pikirannya itu pertanyaan-pertanyaan, apakah saya ini sudah sembuh, apakah saya itu akan membaik, apakah kita itu akan selamanya seperti ini. Itu selalu terlintas di pikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, pemikiran-pemikiran itu karena memang lahirnya dari rasa tidak nyaman. Ketika kita merasakan tidak nyamannya itu terlalu panjang, terlalu lama gitu teman-teman ya, yang akhirnya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti dan mudah memahami gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, obatnya itu hanya pemahaman dan pengertian. Soalnya kalau misalnya kita paham, kita ngerti, itu tidak akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan menjerumuskan kita itu ke durasi mengalami rasa tidak nyamannya terlalu panjang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share gitu teman-teman ya. Jadi dimulai dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal sampai perbaikannya itu sudah saya share. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan juga sudah saya share. 1001 sensasinya itu sudah saya ceritakan ya di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena biar lebih jelas, biar lebih detail gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya teman-teman ya. Biar kalian itu dapat notifikasi pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Dengan tujuan, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, memang selalu terlintas ya pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengganggu bagi saya gitu teman-teman. Untuk saya pribadi gitu teman-teman, tetapi bagi teman-teman juga mungkin sama gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu apakah saya itu sekarang itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman ya, atau misalkan saya itu bakalan mengalami ini tuh akan seterusnya atau tidak. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang wajar gitu teman-teman, karena memang lahir dari kitanya sendiri teman-teman ya, lahir dari karena memang kita merasakan tidak nyamannya ini durasinya itu sangat lama ya, sangat panjang sekali gitu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kita merasakan tidak nyaman sangat panjang, merasakan kehidupan ini seperti ini sangat lama gitu, akhirnya suka timbul, suka terlintas lah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah patut kalian ketahui teman-teman, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh total, bakal kembali lagi kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi. Cuman harus kalian pahami bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh penyesuaian teman-teman ya. Tidak serta-merta kalian itu sekarang itu paham, kemudian bisa menanganinya, kemudian selang 1 hari 2 hari bakalan membaik. Nggak juga begitu juga teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis
selain kita terkena medisnya, kita juga terkena psikisnya gitu teman-teman. Jadi kita itu dapat gangguan lah. Yang pertama gangguan medisnya, yaitu yang namanya dengan asam lambung tidak normal gitu teman-teman, atau asam lambung GERD, atau dispepsia, atau gastritis dan sebagainya. Itu sama-sama aja gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya itu kita terkena psikisnya. Nah kenapa kita bisa terkena psikisnya? Ya karena memang lahir dari rasa trauma ya saat terkena gangguan asam lambung GERD atau dispepsia atau gastritis. Itu rasanya tidak nyaman teman-teman, seperti mau ya. Nah itu, nah ketika ada sensasi seperti itu, kemudian rasanya sangat tidak nyaman seperti mau sementara perasaan mau mati itu tidak kita inginkan teman-teman ya. Nah makanya di situ lahir trauma tersendiri. Nah ketika trauma tersendiri, akhirnya tubuh kita itu menjadi tambah sensitif ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, apapun yang hinggap dalam tubuh kita itu menjadi waspada sendiri gitu teman-teman ya. Takut nih ada apa-apa gitu ya, takutnya ada yang lain-lain gitu teman-teman ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang negatif lah teman-teman ya. Nah justru pemikiran-pemikiran negatif itu harus kita hindari biar pemulihannya itu lebih cepat gitu teman-teman. Biar pemulihannya itu lebih sempurna dan lebih cepat aja gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagaimana sih cara menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif itu? Ya saya katakan dari awal ya, cara menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif biar kitanya tidak lahir pemikiran-pemikiran negatif yang nggak benar. Ya kita harus mengerti, harus paham tentang gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak bisa menyebabkan kematian teman-teman. Justru yang harus kalian pahami itu, kalau seandainya setiap orang atau setiap manusia tidak mempunyai asam lambung, ya justru itu akan lebih berbahaya teman-teman ya. Tetapi Pak katanya kalau misalkan saya ini sekarang lagi terkena gangguan asam lambung, kalau misalkan ke dokter dibilang kalau misalkan Bapak bilang tidak berbahaya, dokter juga bilang tidak berbahaya, tetapi kok rasanya seperti ini. Nah itu ya, untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis tidak berbahaya dan bukan gangguan teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada kata-kata gangguan asam lambung, kalau misalkan asam lambungnya tidak normal gitu teman-teman ya. Asam lambung itu dihasilkan atau diciptakan oleh tubuh kita sendiri teman-teman. Jadi dihasilkannya oleh tubuh kita sendiri, itu sifat alami ya. Sudah dari sononya teman-teman ya, sudah dari Allahnya sendiri. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, itu diuraikannya itu oleh asam lambung teman-teman ya. Tetapi asam lambung itu bisa mengganggu kalau seandainya ya produksinya atau pH-nya tidak normal gitu teman-teman ya. Nah itu pahami saja ke sana. Jadi yang harus kita tangani itu biar pH-nya tetap normal, biar kapasitasnya juga tetap normal. Nah itu yang harus dibenahi, itu yang harus distabilkan. Karena kalau semuanya itu stabil, sudah barang tentu medisnya akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang beralih lagi ke topik utama teman-teman ya. Pak kalau misalkan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini kalau misalkan sudah membaik, apakah ada tanda-tandanya? Ada teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini berbeda dengan gangguan yang lain ya. Kalau gangguan yang lain, kalau kayak macam sakit gigi, kita konsumsi obat selang 1 hari, paling lama juga 1 minggu, itu kita sudah membaik gitu teman-teman. Tetapi berbeda dengan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini, butuh proses, butuh penyesuaian karena kitanya terkena 2 gangguan. Yang pertama gangguan medisnya, yang keduanya itu gangguan psikisnya teman-teman ya. Nah kalau misalkan dikatakan apakah ada tanda-tanda, ada teman-teman ya. Kalau untuk medisnya dengan tanda-tanda, ya kita harus mengenali dulu gitu teman-teman ya. Tanda-tanda medis asam lambung itu seperti apa sih ketika ada gangguan. Sebetulnya untuk sensasi medis dari gangguan asam lambung itu cuman sedikit ya. Kayak macam lambungnya terasa panas atau perutnya terasa panas, terasa begah, sering mual gitu teman-teman, ulu hatinya sakit, dada panas, tenggorokan terasa panas gitu teman-teman ya, mulut terasa masam. Nah itu sensasi-sensasi asam lambung gitu. Nah kalau misalkan medisnya yang itu sudah tidak ada, ya kalian medisnya sudah membaik teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian, Pak saya ini sekarang medisnya sudah membaik tetapi masih merasakan tidak nyaman, yaitu berarti dari psikis teman-teman ya. Nah kalian harus bisa membedakan mana sensasi dari medis, mana sensasi dari psikis. Nah kalau misalkan Pak, apakah sensasi dari psikis itu ada? Ada teman-teman ya. Nah itu yang dinamakan dengan psikosomatis teman-teman. Apa yang kita pikirkan maka itu akan terjadi
Jadi apa yang kita pikirkan, maka tubuh kita akan merespon. Saya selalu bilang dengan contoh-contoh yang sama ya, kayak macam kita mengonsumsi buah jeruk itu ya. Kalau misalnya kita membayangkan jeruk lemon gitu ya teman-teman ya, kemudian kita kupas kulitnya, kita ambil jeruk lemonnya, kita gigit, kemudian kita membayangkan saja gitu ya teman-teman ya, itu jeruknya hanya bayangan, tetapi ada tubuh yang merespon gitu teman-teman, dengan tanda seperti apa? Air liurnya nyata. Nah itu teman-teman, itu yang dinamakan psikosomatis. Jadi jeruknya hanya bayangan saja, tetapi ada tubuh yang merespon teman-teman ya. Nah itu sama halnya dengan sensasi ya teman-teman ya, ketika kalian sekarang nyaman mau pergi kemana-mana, tetapi ketika mau melakukan pergi-pergian atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, ketika pikirannya jalan, waduh jangan-jangan nanti sensasinya datang nih, waduh nanti jangan-jangan tidak nyaman nih. Nah kalau seandainya kalian berpikir secara terus-menerus seperti itu, nanti tubuh yang kalian rasakan itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu yang dinamakan dengan sensasi dari psikosomatis atau sensasi dari psikis gitu teman-teman ya, lahirnya biasanya dari pemikiran kita. Makanya saya selalu bilang, ayo berpikir yang jernih. Gimana caranya supaya kita itu senang-senang, biar kepikiran tentang penyakit itu tidak hadir gitu teman-teman ya, biar pikiran tentang sensasi itu tidak hadir. Nah kalau seandainya kalian pikirannya senang, kalian pikirannya nyaman, itu sensasi tidak akan hadir teman-teman, sensasi yang tidak nyamannya itu tidak hadir. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk berpikir senang-senang atau berpikir hal-hal yang lain yang menyenangkan itu memang agak sulit. Karena kenapa? Karena kita sudah mulai terlatih dari semenjak kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada ketakutan tersendiri. Tubuh kita mengalami sensitif yang sangat besar. Akhirnya setiap hari kita itu tertanam ya pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi. Nah makanya saya selalu bilang, biasakan dari mulai sekarang, lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan pekerjaan yang menyenangkan, entah itu kegiatan, entah itu tontonan gitu teman-teman. Carilah, kalau misalnya tontonan ya kalian tonton yang menyenangkan gitu teman-teman. Jangan kalian nonton acara-acara kematian, acara-acara kejadian-kejadian misalkan tabrakan seperti itu. Hindari seperti itu teman-teman. Pokoknya intinya gimana caranya supaya kalian itu pikirannya senang, hatinya senang. Makanya saya selalu bilang, tontonlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah kemudian kegiatan-kegiatan yang menyenangkan juga, kalau misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan juga, jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu menjadi beban. Nah itu teman, lakukan pekerjaan itu semenyenangkan mungkin, apapun itu jenis pekerjaannya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan yang namanya pekerjaan itu memang ada beban juga sih sebetulnya ya. Nah makanya saya selalu bilang, belajarlah masa bodoh. Yang penting kalian bekerja saja, jangan terlalu ingin terpakai lah, ingin apa-apa. Yang penting kalian bekerja sesuai dengan kemampuan saja. Nah itu teman-teman, belajarlah masa bodoh ke sana. Jangan terlalu pengen perfect lah. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di awal sebelum terkena gangguan asam lambung itu biasanya orang itu pengen perfect ya. Jadi ingin selalu berlebih dari orang lain. Nah itu pengalaman saya gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang masih mengalami seperti itu atau dulu punya pengalaman seperti itu ya, mungkin sama gitu teman-teman. Makanya sekarang beralihlah untuk belajar masa bodoh. Yang penting kita tuh fokus sama kesehatan saja gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke tanda-tanda teman-teman. Kalau misalkan tandanya itu, kalau misalkan untuk medis sudah tidak ada, kayak macam mual gitu, kemudian kembung, begah, ulu hati terasa sakit, berarti itu medisnya sudah kalian sudah membaik gitu teman-teman, medisnya sudah membaik. Kemudian untuk psikisnya itu tanda-tandanya, kalau misalkan kalian sudah mulai membaik, rasa cemasnya sudah hilang, rasa takutnya sudah mulai berkurang, itu dengan tanda seperti apa? Dengan tanda rasa cuek gitu teman-teman. Apapun yang kalian alami, apapun kalian mau melakukan apapun, itu selalu hadir ya rasa cuek itu. Kadang kalau misalkan diingatkan sama keluarga juga, ini pengalaman saya. Jadi ketika mau pergi kemana-mana, itu keluarga selalu bilang, ya awas hati-hati, jangan terlalu jauh, nanti sensasinya datang. Nah ketika itu kalian itu mulai menolak dengan perintah-perintah seperti itu, karena ada rasa cuek lah gitu ya. Jadi terlalu tidak mengindahkan apa yang keluarga sarankan gitu. Jadi ketika mau pergi ya pergi gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran tentang sensasi, nggak kepikiran tentang ketakutan, nggak kepikiran nanti waduh nanti di sana itu gimana, nanti setelah di sana itu bagaimana, takutnya nanti pingsan. Nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aktivitas kalian itu sudah mulai tidak terbatas lagi gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau melakukan apa-apa, kalian sudah belajar cuek. Nggak apa-apa lah, nanti sensasi juga datang juga nggak apa-apa, toh nggak bahaya ini gitu ya.
Kemudian mengkonsumsi makanan juga kalian sudah mulai tidak terbatas lagi gitu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangankan hal-hal pekerjaan atau jalan-jalan, makan saja itu jadi masalah gitu teman-teman. Ada ketakutan tersendiri lah. Jadi ketika mau mengkonsumsi makanan itu selalu terlintas dalam pikiran itu, aduh takut apa-apa nih, takut nanti medisnya datang lagi nih. Nah kalau seandainya kalian sudah membaik, nah pikiran-pikiran itu tidak ada teman-teman. Ada rasa cuek lah tersendiri, kayak macam sambal saja. Itu kalau misal sambal saat ini orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu pasti mengalami ketakutan untuk mengkonsumsi sambal ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah mulai membaik, itu ada rasa cuek, nggak apa-apa ini makan sambal juga gitu teman-teman. Atau nanti juga kalau misalnya ada sensasi paling juga panas perut lah gitu ya. Jadi hal yang biasa gitu, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis memang sebetulnya hal yang sangat biasa saja. Jadi ada rasa cuek lah gitu teman-teman ya. Nah tetapi saya juga titip pesan sama teman-teman ya, jangan sampai rasa cuek itu mengelabui kita teman-teman. Jangan kalian sekarang sudah mulai membaik kemudian rasa cueknya sangat tinggi sekali sehingga kehidupan kalian itu tidak terkontrol ya. Jangankan untuk kegiatan-kegiatan, untuk makan saja itu kalian juga harus tetap dijaga gitu teman-teman ya. Apakah boleh makan sambal kalau sudah membaik? Boleh teman-teman ya, tetapi dengan kapasitas yang terjaga juga, jangan terlalu berlebihan. Yang namanya berlebihan itu memang nggak baik teman-teman. Jangankan makan makanan yang mempunyai efek samping gitu, makanan yang tidak mempunyai efek samping juga kalau seandainya berlebihan itu nggak baik juga. Justru nanti akan ada efek sampingnya kalau yang berlebihan. Kayak macam inilah, contoh kemarin saya itu dulu-dulu itu sempat bilang, ayo minum 8 gelas dalam sehari. Kalau misalnya berlebih nggak apa-apa. Ada efek sampingnya, ada teman-teman ya. Untuk efek samping sering minum itu atau kebanyakan minum juga itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya seperti apa? Banyak kencing. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk banyak kencing apakah bagus? Bagus menurut saya gitu teman-teman. Kenapa saya katakan bagus? Karena sering kencing kalau misalkan dari akibat dari sering banyak minum itu ya untuk membantu ikut juga membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian terlalu banyak minumnya ya nggak baik juga lah gitu. Kalau misalkan kita sering kencing yang mengganggu juga sih sebetulnya ya. Lagi diam begini kencing lagi ngobrol sama teman banyak sedang senda gurau gitu kencing lagi, ya nggak nyaman juga sih sebetulnya. Makanya untuk minum itu disesuaikan saja dengan berat badan tubuh gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian susah menghitung-hitungnya, berat badan saya tuh segini nih harus dikalikan berapa cc gitu, nggak usah lah kalau susah ngitung-ngitung gitu teman-teman. Yang penting kalian minimal saja 8 gelas. Nah itu teman-teman. Kalau misalnya lebih atau 15 gelas boleh, atau 20 gelas juga boleh teman-teman. Ada efek sampingnya, ada banyak kencing. Untuk kencing bagus, banyak kencing itu untuk membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang sering bertanya, Pak ini tanda-tanda kesembuhan itu seperti apa ya? Tanda-tanda sembuh itu kalau misalnya kalian tanda-tanda medisnya dulu, kalau sudah medisnya tidak ada, kayak macam yang paling utama untuk medis gangguan asam lambung itu kayak macam sering mual, kemudian sering kembung, sering begah ya, kemudian ulu hati sakit, kemudian sering panas perutnya atau dadanya terasa panas, sering mengganjal. Nah itu sensasi asam lambung. Kalau misalnya sensasi itu sudah tidak ada, ya berarti kalian itu sudah membaik. Tetapi Pak saya mengalami lemas. Nah itu lemas itu bisa dikategorikan bisa dua teman-teman ya. Kalau misalkan lemas itu bisa saja kalau seandainya pencernaan kalian sudah belum membaik. Kalau pencernaan kalian belum membaik, ada lemas, ada teman-teman. Karena kenapa? Yang namanya pencernaan belum membaik itu menyerap energinya yang dilakukan oleh usus kita itu belum bekerja dengan maksimal lah. Jadi ketika mengkonsumsi makanan belum terurai betul sama asam lambungnya, nanti ketika masuk ke usus gizi-gizinya itu tidak terserap dengan sempurna, ya sudah jelas ya. Kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi sepenuhnya. Akhirnya ya pasti lemas juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau merasa medisnya sudah membaik, pencernaannya sudah membaik, mengkonsumsi makanannya itu sudah banyak, makanan yang bervitaminnya sudah banyak, tetapi ada lemas juga. Nah itu mungkin dari psikosomatis ya. Ya kalau misalkan sensasi dari psikosomatis itu butuh latihan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian merasa lemas, latih saja lemas kalian itu biar menjadi strong lagi teman-teman ya. Ingat, untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya itu butuh latihan. Jangankan kita ya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung saja itu untuk tenaga butuh latihan.
Tengok para atlet ya. Dulu atlet angkat besi itu tidak langsung serta-merta dia itu angkat besi itu yang ratusan kilo, teman-teman ya. Tidak seperti itu. Jadi dia diawali dengan yang mudah-mudah dulu, diawali dengan yang ringan-ringan dulu. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman juga kalau seandainya kalian medisnya sudah membaik nih, tetapi masih mengalami lemas, latih saja tenaganya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling dominan itu rasa malasnya sangat tinggi gitu teman-teman. Nah kalau seandainya rasa malasnya sangat tinggi, nah itu biasanya tenaganya juga nggak ada teman-teman ya. Tenaganya nggak ada, yang namanya malas itu tenaga nggak ada lah gitu teman-teman. Jadi makanya latih dari mulai sekarang. Kalau misalnya untuk melatih tenaga biar cepat kuat, cepat hebat gitu teman-teman ya, itu tergantung dari hati kita sendiri, tekad kita yang kuat gitu teman-teman ya. Jadi untuk melatih tenaga itu harus punya tekad yang kuat. Jadi kalian harus teriak lah, saya bisa, karena memang bisa sih sebetulnya ya. Kalian itu pasti bisa ya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian pasti bisa. Jadi semuanya butuh latihan lah dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ini durasinya udah lama lagi ya. Itu sebetulnya banyak sih ya ingin saya sampaikan, tetapi karena memang sekarang durasinya udah lama nih, udah berlebihan lah. Kasihan buat orang-orang. Yang penting utamanya saja, kalian pengen mengetahui tanda-tanda kalian sudah mulai membaik itu, medisnya kalian sudah tidak merasakan lagi. Kemudian yang kedua itu sudah mempunyai rasa cuek yang sangat tinggi gitu teman-teman. Yang ketiganya kalian sudah mulai merasa nyaman. Nah itu ngobrol begini nyaman gitu teman-teman ya, jalan-jalan nyaman gitu ya, mau kemana saja serba nyaman sih ya. Nah itu tanda-tandanya gitu teman-teman ya. Tetapi jangan terkecoh ya. Kalian harus tetap jaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga dijaga. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya tidak berani berbohong ya. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun kalau seandainya kalian tidak menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik, sudah merasa nyaman semuanya, sudah bisa mulai berasa cuek lagi gitu teman-teman ya, titip pesan tetap jaga 3P-nya gitu teman-teman, biar kalian itu kesehatannya itu tetap terjaga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi penambah wawasan buat kalian lah, biar kalian itu tidak merindu-rindukan obat-obatan atau herbal-herbalan. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu alangkah baiknya tidak ditangani dengan obat-obatan atau dengan herbal-herbalan gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan herbal-herbal kalian yang belum jelas lisensinya, itu justru akan menambah buruk pencernaan kalian gitu teman-teman ya. Makanya saya juga di sini menceritakan hanya sesuai pengalaman saya saja. Saya menangani asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal. Jadi saya itu hanya menggunakan metode saja. Jadi obat yang saya konsumsi itu hanya metode, bukan obat yang saya konsumsi tetapi obat yang saya jalankan, hanya metode yang saya jalankan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doa saya itu buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik. Semoga teman-teman itu cepat kembali lagi, keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.